Kisah pilu Denada berjuang demi kesembuhan putrinya yang terserang penyakit leukemia di usia 5,5 tahun turut serta menjadi kesedihan keluarga hingga para sahabatnya. Denada yang kemarin pulang ke Indonesia dan digantikan sementara oleh mantan suaminya Jerry Aurum untuk menemani Shakira yang sudah 2 bulan dirawat di Singapura berbagi kisah tentang kondisi terkini putrinya tersebut. Shakira yang harus menjalani berbagai treatment hingga kemoterapi menimbulkan perubahan fisik dari bocah yang dikenal sangat energik tersebut. Lalu bagaimana penuturan Denada, sang ibunda Emilia Contessa hingga Sarwenda yang baru-baru ini terbang langsung ke Singapura untuk melihat kondisi Shakira dan memberi dukungan untuk Denada. Kak Dena gimana nih kabarnya? Masih arahan dari karena mereka ada arahan, lalu mereka akan cek, lalu mereka arahkan lagi sesuai dengan hasil yang mereka cek, karena mereka harus lihat dari hasil kemoterapi itu, mereka harus lihat respon badannya seperti apa. Sekarang dia udah botak, nggak ada rambutnya gitu ya, kemudian dia rada bulky gitu ya, rada gede gitu, karena kan dia diobatin steroid kan, dan steroid itu kan yang biasa dipakai buat bodybuilder supaya badannya jadi jadi kotak-kotak gitu, itu kan dikasihnya sama steroid. Nah, steroid itulah yang diberikan kepada, salah satunya yang diberikan kepada Shakira. Menurut saya dia luar biasa karena dia melihat itu dengan mata kepala terjadi di anaknya gitu, di anaknya itu, di segala macam treatmentnya, tahu sendiri kan, sampai kan kalau orang kemo itu pasti nadinya jadi kecil ya, urat nadinya jadi kecil sehingga dia tidak bisa lagi ditusuk pakai jarum, dia nggak ketemu gitu, mau di transfusi, mau di kemoterapi melalui darah itu tidak bisa. Dia malah masih bisa cerita, ngobrolnya sangat clear gitu, tapi pasti ada sedikit sensitifnya karena kan posisinya anak kecil, dia kan pasti akan terasa sakit. Gimana sih kita orang dewasa diinfus aja sakit ya, apalagi anak kecil gitu. Ya namanya kemo kan pasti rambutnya udah mulai rontokan, jadi ya kayaknya kalau Shakiranya masih belum gitu loh, tapi ya yang pastinya aku yakin Kak Denada itu orang tua yang sangat hebat yang bisa menjelaskan dengan keren kepada anaknya, karena anaknya juga anak yang kuat. Menjalani pengobatan di Singapura dan harus menetap di sana setidaknya hingga 6 bulan. Tentu tak sedikit biaya yang harus digelontorkan Denada dan Jerry Aurum. Tapi demi kesembuhan sang buah hati, apapun akan dilakukan Denada untuk mencari dana. Salah satunya adalah dengan menjual apartemen miliknya. Apartemennya udah laku. Memang namanya adalah dana saya mengupayakan, dan salah satu upayanya adalah ya mohon doanya aja dari semua, dan sekali lagi sekali buat semua memberikan Iyalah yang dia keluarkan dulu sungguh besar gitu ya. Ya mungkin dia tidak mau. Saya udah bilang tadi pagi, bahkan saya bilang pada kemarin saya bilang tidak apa-apa, saya bilang itu kamu jual apa yang bisa dijual, saya bilang ya, karena bagaimanapun kan kita harus mempertahankan ya Shakira gitu, kamu jual, kalau barang itu dunia, jangan terlalu mempertimbangkan dunia, saya bilang. Ketegaran Denada menghadapi cobaan berat terkait penyakit putri kecilnya menimbulkan kepedulian dari para selebriti. Sejumlah sahabat bahkan sempat berencana menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu meringankan biaya pengobatan Shakira. Tapi apa sebenarnya alasan Denada hingga menolak niat para sahabatnya tersebut? Saya juga pernah katakan sama orang tua yang akhirnya karena mereka tahu bahwa Shakira hal yang sama dengan akhirnya kontak saya melalui DM gitu. Dan semua mengatakan hal yang sama. Kalau misalnya leukemia itu nafas dalam tanda kutip kita mesti panjang. Dalam arti kata dana yang disiapkan belum besar. Apalagi itu adalah niat yang mulia dari teman-teman kamu. Saya bilang ya, bisa dipertimbangkan sekali lagi gitu. Kalau dia kan mungkin dia malu kali ya Mas ya gitu loh. Mungkin dia malu barangkali ya Mas ya. Jadi bukan dia menolak sih gitu, tapi
mungkin saya nggak ngerti lah gitu apa pertimbangannya dia gitu. Allah itu maha kaya sekali, ada aja rezeki, itu rezekinya dia gitu ya. Mohon doanya, pokoknya yang penting Denadanya diberikan kekuatan, kesabaran, karena nggak setiap orang tua bisa ada di posisi seperti Denada gitu. Materi bisa dicari, tapi sang buah hati tak akan pernah terganti. Inilah yang membuat Denada berjuang sekuat tenaga untuk bisa membuat putrinya sembuh seperti sedia kala. Dan sebagai ibu, ia berjanji akan terus mendampingi Shakira dalam kondisi apapun juga. Saya cuma bilang bahwa karena saya cuma bilang sama dia bahwa saya akan mendampingi dia di semua jalan kehidupannya dia. Saya akan ada di sebelahnya dia dan saya pergilah sama dia bahwa Allah pasti sembuhkan dia. Jadi mohon doanya sekali lagi. Terima kasih banyak ya. Yang dibutuhkan seorang ibu adalah support, dan yang pastinya karena sama orang tua ya, tahu pasti sama ibu pasti tahu itu sangat berat banget gitu. Tapi aku melihat anaknya adalah anak yang strong banget, karena walaupun dia tahu dia sakit, tapi dia nggak tahu dia sakit apa. Ketegaran Denada sebagai seorang ibu memang patut dipuji pemirsa, karena tidak mudah menghadapi situasi seperti yang dialami Denada sekarang. Nah, bagaimana pula dengan kabar duka dari Iris Bella karena harus kehilangan sang nenek tercinta? Apa yang membuat Iris begitu terpukul pemirsa? Dan sementara itu, Rizky Nazar ternyata tidak hanya jago akting, tapi ia juga bisa unjuk aksi saat merias wajah kakaknya. Nah, seperti apa jadinya wajah Rizky Nazar saat dipoles make up oleh sang adik? Simak berita lengkapnya sesaat lagi. Tak terdengar kabarnya, pesinetron cantik Irish Bella membawa kabar duka. Nenek tercinta yang selama ini tinggal bersama dirinya telah berpulang ke pangkuan Sang Maha Kuasa. Rasa kehilangan Irish Bella kian dalam saat sang nenek pergi secara tiba-tiba. Setelah sebelumnya sempat menikmati liburan bersama di Bali, almarhumah dilarikan ke rumah sakit dan jalani perawatan selama 5 hari. Tapi di hari ketika dokter sudah memperbolehkan pulang, sang nenek justru terjatuh di kamar mandi dan meninggal dunia tak lama setelah dilarikan ke ICU. Dan rasa kehilangan atas kepergian neneknya pekan lalu masih kental terasa. Irish Bella pun tak kuasa membendung air matanya. Katanya serangan jantung, cuman dia belum pernah ada riwayat jantung sama sekali, hanya diabetes. Diabetesnya udah lama, cuman kemarin itu meninggalnya karena serangan jantung. Deket banget kan nenek Enin itu tinggalnya sama aku. Pas dokternya bilang besoknya mau pulang udah sehat, itu tuh keluarga dari Bandung pada ngumpul semua, kita lagi pada ketawa-ketawa, bercanda. Terus nenek aku masuk kamar mandi, jatuh di kamar mandi, langsung dibawa ke ICU. Nggak lama udah nggak ada. Udah liburan ke Bali kan waktu itu, jadi lagi seneng-seneng, lagi happy-happynya. Berat. Masih tidak percaya atau Iya, kaget. Bukan hanya tinggal bersama dirinya, sang nenek juga memberi banyak pengaruh dalam kehidupan Irish Bella. Selain memberi dukungan untuk terjun ke panggung hiburan, sang nenek juga mewarisi darah seni hingga kegemaran olahraga pada dirinya. Bahkan Irish Bella yang selama ini dibuatkan makanan oleh neneknya, merasa ada yang kurang sejak kepergian almarhumah. Enin itu tuh jago masak. Aku tuh kalau sekarang tuh kayak bingung, kayak mau makan tuh, karena sekarang kan ada mbak baru di rumah kayak masak kan mbak sekarang, terus kayak ini makanan kayak bingung aja, karena gimana sih dari kecil, dari aku lahir sampai sekarang tuh makanannya itu yang dibuat nenek aku gitu. Syuting juga mau aku lokasinya jauh gitu, atau misalnya berangkat ya subuh, nenek aku tuh pasti bangun lebih pagi masakin buat aku. Jadi nenek aku tuh sinden, terus guru aerobik, penjahit, terus Bu RT RW deh kalau nggak salah. Terus dia kapten voli, terus dia bisa nari, dia nyanyi, semuanya.
Itu jadi seni jiwa seninya itu ini tinggi banget. Waktu hari-hari terakhir itu dia tuh selalu minta maaf sama aku, minta maaf ya karena maaf ya katanya ngerepotin katanya. Meninggalkan duka yang masih tersisa di hati Irish Bella, aktor tampan Rizky Nazar yang dikenal cool dalam keseharian justru tampil berbeda saat membuat konten video dengan kakaknya Rizkina Nazar. Ditantang merias wajah Rizkina, seperti apa aksi Rizky Nazar memoles wajah sang kakak dengan tumpukan alat makeup? Tenang, mana? Ini banyak banget alat ya, gue nggak tahu yang mana. Ini bener-bener sebanyak ini cewek sama makeup? Iya, ini bahkan punya aku masih biasa aja kali. Ini punya kamu semua? Iya. Ini salah lagi. Ini salah lagi. Yuk. Berapa? Beda-beda boleh nggak? Ya, kalau boleh. hijau gini-gini. Iya sih, ini gini-gini. Cakep ah. Ini mesti gara-gara main apa aku cakep. Coba. Kayak Apaan ya? Harley Quinn. Astaga, Harley Quinn. Harley Quinn. Meski hasilnya tak seperti yang diharapkan Rizkina, tapi benarkah jika Rizky Nazar bisa merias wajah? Ataukah ia justru tak tahu sama sekali tentang peralatan make-up walau kerap bersentuhan dengan peralatan serupa di lokasi syutingnya? Aku mau buat video nih, bantuin dong. Ntar cuma make upin aku doang gitu, nggak ribet kok. Udah ntar terserah dia mau ngapain, terserah lu deh mau ngapain gitu. Yang penting intinya lo make upin gue katanya, terserah lo mau ngapain gitu. Oh bener ya gue pengen ngerjain dia sebenarnya. Oke. Ya udah gue make upin aja, jadilah seperti itu ya kan. Kagak lah, nggak bisa make up gue taunya bedak doang udah itu. Karena kalau di lokasi keringetan, touch-up-nya itu kan pakai bedak itu kan. Ya udah gue taunya itu doang, ternyata banyak banget. Buset, gue ngeliat, yo ampun nih cewek seribet ini. Kita sekarang hari ini mau mukbang burger yang beratnya 3 kilo. Pasca berhasil meraih gelar S2, Ashanty menikmati kebersamaan dengan keluarga. Bersama Anang, Aurel, Azriel hingga Arsy, Ashanty membuat tantangan untuk menghabiskan burger raksasa dalam waktu 20 menit. Di beberapa menit pertama, Ashanty yang satu tim dengan Azriel, sementara Anang dengan Aurel masih mampu melahap beberapa bagian dari makanan tersebut. Tapi lama-kelamaan mereka justru memilih meminta bantuan para asistennya untuk ikut berlomba. Lalu seperti apa keseruan keluarga Anang Ashanty menaklukkan tantangan makan burger raksasa? Bagaimana pula aksi Arsy yang tak ketinggalan menyemangati peserta lomba? Kita sekarang hari ini mau mukbang burger yang beratnya 3 kilo dan diameternya 30 cm. Gede banget, sumpah ini gimana makannya? Nggak ada bantuan, nggak ada. Jangan ini kamu ini cobain deh. Oke banget, cuy di sana kan cheeseburger ya? Oh iya nggak usah, oke. Ayo kak cepet kak. Kak ya Allah, bunda kenyang banget. Oh iya. Ayo satu-satu masuk sini buruan. Ada pertandingan begitu menang. Udah oke. 2, 1. Kak itu segede gitu dia. Udah, menang ya. Kita menang ya.
Kontras dengan kebersamaan keluarga Anang Ashanty, Chris Hatta dan Hilda Fitria justru masih terbelit kemelut pembatalan pernikahan mereka. Kemarin dalam sidang lanjutan di Pengadilan Agama Bekasi, Chris dan Hilda kembali terlihat perang kata-kata. Kehadiran dua saksi dari pihak Chris Hatta justru memantik komentar pedas dari pihak Hilda yang merasa bahwa saksi yang dihadirkan tak berkaitan secara langsung. Nah, jadi malamnya itu kita sempat ketemu sebelum paginya melakukan ijab kabul. Ya kita sempat berembuk lah cara menikah terus gimana, seperti apa. Mereka hidup layaknya suami istri? Aku agak aneh karena yang didatengin sama dia saksinya itu berbeda gitu. Bukan pada saksi yang awalnya tuh berkoar-koar seperti Panca, seperti Ustadz Husein. Itu kan dia waktu itu kan sempat menyatakan statement kan bahwasannya si Panca itu adalah saksi dan si Ustadz Husein itu adalah penghulu. Tapi kenapa di sini tidak dikeluarkan, gitu kan? Terus ini yang dibawakan itu saksi-saksinya menurut saya nggak jelas. Di sini beliau sedang sakit gula dan harus berobat jalan. Saya sudah berupaya semaksimal mungkin kok untuk bawa Ustadz Husein. Ya udah, karena ini kan hukumnya perdata. Perdata itu kan tidak diharuskan membawa saksi yang bersangkutan tuh ke persidangan, kecuali ini kasusnya pidana, itu memang harus menghadirkan saksi yang bersangkutan dengan kasus yang sedang kita permasalahkan gitu. Dalam rangka ulang tahun ke-28, SCTV kembali menyelenggarakan Jembatan Asa. Salurkan bantuan Anda melalui rekening BCA Jembatan Asa 28 tahun SCTV. Dan jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Medina pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Dengan adanya Jembatan Asa itu juga kita bisa turut berempati juga kepada mereka-mereka semua yang membutuhkan, jadi ikutan senang dan mendukung si program-programnya. Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah